sudah ada sejak lama. Asal mula pancake bahkan dimulai pada saat kehidupan masyarakat Romawi kuno. Kue dengan bentuk gepeng ini pada awalnya dikenal dengan nama alita dolcia atau makanan manis, kombinasi dari susu, tepung, dan bumbu. Bahan-bahan tersebut kemudian dipanggang dengan wajan ceper, lalu ditambahkan dengan sirup, buah, dan juga madu. Nama pancake semakin populer di kancah Eropa sejak tahun 1430-an. Pancake menjadi makanan khas warga timur Eropa. Di sana, pancake kerap kali dijadikan menu khas yang dikenal dengan sebutan Pancake Tuesday yang disajikan sehari sebelum hari Paskah. Seiring dengan perkembangan zaman, pancake diadopsi di berbagai negara. Prancis, pancake-nya ada yang berbentuk tipis dan crispy yang disebut crepes, dan galettes yang lebih tebal dan mengembang seperti bentuk roti. Sementara itu, di Jerman pancake memiliki bentuk yang lebih padat dan terbuat dari bahan dasar kentang. Di Irlandia, pancake memiliki tekstur padat dan terbuat dari kentang yang dikenal dengan sebutan bobstri. Skotlandia juga tidak ketinggalan dengan pancake dropscones. Di Amerika, pancake-nya dikenal dengan nama knockahitch yang terbuat dari adonan lembut yang dibuat dengan tangan berbahan dasar jagung. Jadi, kue dadar ini memang disajikan dengan berbagai penyajian dan rasa. Meskipun penyajiannya berbeda di setiap negara, tetapi pancake tetap memiliki penggemar tersendiri dan perkembangan resepnya selalu meningkat di setiap rasa. Pada saat ini, banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan campuran yang berbahaya bagi kesehatan. Sering memilih makanan hanya berpedoman dengan rasanya yang enak dan harga yang relatif murah, sehingga tidak mempedulikan kandungan bahan yang diolah dalam makanan tersebut. Kami akan membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang terjangkau serta memiliki kandungan yang aman bagi kesehatan. Tujuan usaha dari bisnis plan ini adalah mengambil keuntungan atau laba dari hasil penjualan pancake, memasarkan pancake, serta memperkenalkan kepada masyarakat makanan asal Belanda dengan budget yang murah. Tidak hanya itu, tujuan usaha kami adalah membuka lowongan kerja di berbagai cabang. Agar suatu usaha dapat berhasil memperoleh keuntungan maksimal berjangka waktu yang panjang dalam persaingan tentu membutuhkan konsep yang baik serta konsisten. Tentu saja strategi ini harus dilakukan agar produk lebih dipilih daripada produk dari usaha orang lain. Jadi halnya dalam konsep atau strategi penjualan pancake, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penjualan pancake yaitu: 1. Gunakan bahan baku serta peralatan yang terbaik untuk menentukan harga jual, hasil yang baik, serta target pemasaran. 2. Perhatikan hal-hal kecil dalam proses pembuatan pancake seperti jangan terlalu lama mengaduk karena akan membuat adonan susah mengembang. Lakukan proses pembuatan pancake dengan baik dan benar agar menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Ya, buat berbagai varian rasa yang menarik konsumen seperti rasa durian dengan cita rasa yang manis dan bau yang menyengat. 4. Inovatif dan kreatif dalam berbagai penjualan pancake. Misalnya pada penjualan pancake orang lain menggunakan plastik sebagai wadah kemasan, maka kita menggunakan box tahan panas yang terdapat logo penjualan. Yang kelima, pilih lokasi yang strategis sehingga dapat dijangkau banyak orang. Bisa saja kawasan padat penduduk, tempat hiburan, tempat sekolah, ataupun kampus. Yang keenam, memanfaatkan media sosial sebagai promosi untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas. Yang ketujuh, berikan diskon dalam beberapa hal. Misalnya dapat berupa potongan harga apabila pelanggan tersebut mengikuti media sosial produk pancake kita. Yang terakhir, buatlah tempat penjualan yang menarik dan tidak membosankan dengan tema yang jarang dipakai orang lain. Aspek pasar atau target pasar yang akan menjadi sasaran pada produk pancake ini adalah semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Produk makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat ini tentunya aman untuk dikonsumsi karena menggunakan bahan premium dan yang pasti berkualitas. Produk ini lebih difokuskan dan juga diperuntukkan bagi para pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan para mahasiswa dan pelajar merupakan kalangan yang lebih menyukai makanan seperti ini karena produk ini memiliki rasa yang ringan dan juga bentuknya yang menarik. Dengan harga yang terjangkau dan juga sesuai dengan kantong mereka, produk pancake ini tentunya bisa terjual laris di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Pemilihan untuk pemetakan pasar yaitu di sekitar sekolah dan universitas, dikarenakan di area tersebut ramai dan memiliki kemungkinan penjualan yang tinggi. Mereka mau membeli produk kita, maka kita harus memperhatikan pada rasa yang boleh dilakukan, serta dengan kualitas baik namun dengan harga yang sesuai kantong mereka. Dalam berbisnis, tentu ada banyak pesaing. Cara yang bisa digunakan untuk menempatkan posisi usaha ini agar tidak kalah bersaing dengan usaha yang lain adalah dengan menanamkan berbagai strategi. Strategi yang digunakan adalah dengan mengembangkan resep yang telah ada, membuat berbagai inovasi, juga menu yang baru dengan nama yang unik. Aspek pemasaran. Di era modern saat ini, banyak sekali cara pemasaran yang dapat dilakukan dalam menjalankan bisnis pancake ini. Contohnya adalah dengan secara online dan dengan secara offline. Aspek pemasaran. Secara penjualan, pancake ini dapat kita jual lewat kafe, restoran, bazar Saturday event, serta wisata kuliner. Namun penjualan pancake lewat kafe masih mendominasi nilai penjualan. Pemasaran yang online kita ada 3 cara. Yang pertama sistem pre-order, yang kedua pemasangan browser seperti pamflet, ya IG, story atau WA dan lain-lain. Yang ketiga ada penjualan dengan iklan, misal kita menyewa influencer TikTok untuk mempromosikan produk kita. Pre-order kita bisa open di info barang kita ke orang lain. Di sini saya akan menjelaskan aspek strength dan aspek weakness. Aspek strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk pancake ini adalah produk ini mudah dibuat, bahannya mudah dicari,
rasanya yang banyak variannya, dan tentunya rasanya yang enak, cocok untuk segala usia. Karena itu, untuk aspek weakness atau kekurangan dari produk ini adalah produk ini termasuk kue basah, sehingga apabila tidak terjual habis akan menjadi busuk dan menjamur sehingga menjadi kerugian besar. Di sini saya akan menjelaskan aspek opportunity dan risk dari sebuah produk bernama pancake. 1. Aspek opportunity atau peluang. Peluang dari produk pancake menjadi salah satu bisnis menguntungkan. Untuk menjalankan bisnis pancake bisa dibilang cukup mudah. Dengan peminat pancake yang cukup besar, menjadikan pasarnya sangat cerah. Pancake rata-rata dibeli oleh masyarakat milenial atau masyarakat modern. Dan untuk membuat pancake juga bisa dibilang cukup mudah. Pancake menjadi salah satu pilihan bisnis kudapan yang menjanjikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni usaha tersebut. Aspek risk atau ancaman. Karena pancake mempunyai peluang yang besar dan cukup mudah untuk dibuat, maka persaingannya pun cukup besar. Kita harus mencari lokasi yang strategis, berpeluang besar untuk bersaing dengan toko pancake lainnya. Ini saya akan menjelaskan aspek opportunity dan risk dari sebuah produk bernama pancake. 1. Aspek opportunity atau peluang. Peluang dari produk pancake menjadi salah satu bisnis menguntungkan. Untuk menjalankan bisnis pancake bisa dibilang cukup mudah. Dengan peminat pancake yang cukup besar, menjadikan pasarnya sangat cerah. Pancake rata-rata dibeli oleh masyarakat milenial atau masyarakat modern. Dan untuk membuat pancake juga bisa dibilang cukup mudah. Pancake menjadi salah satu pilihan bisnis kudapan yang menjanjikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni usaha tersebut. 2. Aspek risk atau ancaman. Karena pancake mempunyai peluang yang besar dan cukup mudah untuk dibuat, maka persaingannya pun cukup besar. Kita harus mencari lokasi yang strategis dan berpeluang besar untuk bersaing dengan toko pancake lainnya. Untuk biaya bahan baku sebesar 100.000 dengan rincian sebagai berikut: tepung terigu 21.000, gula pasir 10.000, garam 5.000, baking powder 5.000, telur 22.000, susu cair 20.000 dan mentega 17.000. Untuk biaya operasional sebesar 50.000 dengan rincian gas 20.000, listrik 20.000 dan pembuatan brosur 10.000 dengan seluruh total pengeluaran sebesar 150.000. Lalu untuk estimasi pendapatan, yaitu kami memiliki reproduksi yaitu sebesar 30 pieces, lalu dengan persentase keuntungan sebesar 20%. Dari itu awal modal 150.000 dengan total produksi 30 pieces, maka kami menjual dengan harga 6.000 per piecesnya dengan estimasi keuntungan sekitar 30.000. Analisis usaha pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana harga yang baik agar menghasilkan laba atau tidak rugi. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menentukan harga jual adalah: 1. Menentukan biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah usaha. Biaya operasional dalam pembuatan pancake ini adalah gas, listrik, dan brosur. 2. Menentukan harga jual yang ideal. Kita harus menentukan harga yang tepat untuk menjual produk agar diterima konsumen dan mendapatkan keuntungan. Di sini kita akan menentukan harga jual pancake, yaitu dengan menjumlahkan semua biaya bahan baku seperti tepung terigu, gula pasir, garam, dan lain-lain. Di sini totalnya 100.000. Selanjutnya, biaya operasional di pembuatan pancake ini adalah gas, listrik, brosur sebesar 50.000, 20.000 dari gas, 20.000 dari listrik, dan 10.000 dari brosur. Jadi total semua pengeluarannya ada 150.000. Estimasi pendapatan. 1. Menentukan harga jual. Caranya dengan menjumlahkan semua pengeluaran ditambah margin keuntungan yang akan diperoleh dikali total semua pengeluaran, yaitu 150.000 ditambah 20% kali 150.000. Jadi 150.000 ditambah 30.000 sama dengan 180.000. Untuk target produksinya 30 pieces. Harga jual per piecesnya 180.000 dibagi 30 sama dengan 60.000. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah estimasi pendapatan dikurangi total pengeluaran, yaitu 180.000 dikurangi 150.000 sama dengan 30.000. Dan yang ketiga adalah melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar yaitu mengumpulkan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan pembukaan sebuah usaha. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan lokasi. Lihat apakah di sekitar lokasi ada yang menjual produk serupa. Jika ada, ikuti harga pemasarannya. Jangan terlalu mahal atau terlalu murah. Lalu pasang harga yang sesuai dengan pemasaran. Yang kedua adalah menentukan target pemasaran. Target pasar dengan produk pancake adalah anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Pemilihan ini dilihat berdasarkan usia, lokasi, gaya hidup, dan lain-lain. Jika sudah menentukan target pasar, tentukan juga kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Yang di sini adalah remaja. Dan yang ketiga adalah melihat perbedaan dengan kompetitor dan keunggulannya. Yang pertama adalah memiliki produk yang sesuai dengan target pasar. Dilihat dari cara penyajiannya dan bahan-bahan yang berkualitas. Kedua, lokasi yang sesuai dengan konsumen. Ketiga, membuat promosi yang menarik. Keempat, memberikan diskon. Dan yang terakhir,